damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap supaya hidup kita, dimanapun kita berada, kita selalu aman dalam lindungan Tuhan. Saudaraku, sebagai pribadi beriman, ada satu hal yang sangat mendasar yang harus kita sadari, harus kita maknai, dan harus menjadi kekuatan dalam hidup kita, yaitu betapa berharganya nilai hidup kita di mata Allah, di mata Sang Pencipta. Kita semua jauh lebih berharga daripada segala emas, perak, permata yang bisa dikumpulkan oleh seorang manusia di muka bumi ini. Mengapa? Jawabannya adalah karena Allah adalah Sang Pencipta. Allah lah pemilik hidup kita. Daripadanya lah kita berasal dan kepadanya lah suatu saat nanti kita semua akan kembali. Nah, di fase selama kita hidup di dunia ini, firman Tuhan yang tertuang dalam kitab suci senantiasa mengingatkan kita, mengarahkan kepada kita untuk menyadari dan menghidupi betapa kasih Allah kepada saya dan juga kepada Anda, kepada dunia ini, kepada semua orang tanpa kecuali, itu tidak bisa terselami oleh pikiran kita yang terbatas ini. Berbicara tentang hal itu, kita akan berhadapan dengan sebuah persoalan yang kita namai misteri kasih Allah. Yang namanya misteri adalah sebuah rahasia yang terpendam, yang tertutup, tetapi perlahan demi perlahan dibuka, disingkap, sehingga dapat diketahui oleh banyak orang. Itulah kasih Allah kepada manusia. Manusia semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kedewasaannya, diharapkan semakin menyadari misteri itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Seperti seseorang yang membuka pintu harta karun. Dia pikir dia sudah menemukan sesuatu yang berharga. Tetapi ternyata ada pintu lain lagi yang harus dia buka juga, di mana di dalamnya ada harta yang jauh lebih berharga lagi. Itulah yang disebut dengan misteri kasih Allah. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan hal itu, dalam video Bible Learning ini, saya mau membahas tentang satu ajaran Yesus Kristus yang diungkap dalam Lukas bab 15. Silakan Anda buka Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Kita bisa membaginya menjadi 3 bagian besar, yaitu 3 perumpamaan Yesus. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih, perumpamaan-perumpamaan ini meskipun seolah-olah mirip, seolah-olah sama, tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok. Mari kita gali, saudara-saudara. Perumpamaan pertama dan perumpamaan yang kedua adalah pintu masuk yang sangat penting untuk bisa memahami perumpamaan yang ketiga. Diceritakan di perumpamaan yang pertama, seorang gembala memiliki 100 ekor domba, jumlah yang sangat banyak itu. Lalu kehilangan 1, dan dia meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1 sampai dia menemukan. Ketika dia menemukan, dia akan membawanya di atas bahunya dan berpesta dengan teman-temannya. Saudara, domba di dalam masyarakat Israel adalah hewan yang istimewa. Domba adalah hewan persembahan terbaik yang bisa dipersembahkan oleh umat Israel kepada Allah. Umurnya harus dihitung. Dombanya tidak boleh bercacat. Dombanya harus domba yang jantan. Persembahan korban bakaran domba di atas altar yang darahnya tercurah dan dibakar dagingnya menjadi pintu masuk bagaimana orang Israel menjaga relasi mereka dengan Allah. Ketika mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban bakaran ini di bait Allah, hidup mereka akan menjadi goncang dan timpang. Sementara di perumpamaan yang kedua, seorang perempuan mempunyai 10 dirham kehilangan 1. Dia membersihkan rumahnya dengan cermat, mencarinya sampai akhirnya dia menemukannya. Dan sama, begitu menemukannya, dia mengundang teman-temannya untuk berpesta bersama-sama dengan dia. Saudara, dirham adalah sebuah perhiasan
yang harus dipakai oleh seorang perempuan di hari pernikahannya. Dirham ini adalah sebuah warisan yang diberikan dari ayahnya kepada anak putrinya. Dirham-dirham ini akan dipakai sebagai perhiasan kepala pengantin perempuan. Kalau hilang satu, dia tidak bisa masuk ke pesta pernikahan. Jadi inilah alasan dia berusaha mati-matian untuk menemukan dirhamnya yang hilang. Saudara-saudaraku yang terkasih, domba ketika hilang, dia tidak bisa menemukan jalan pulang. Sementara dirham yang hilang, dia tidak bisa tiba-tiba memunculkan dirinya di hadapan si perempuan untuk bisa ditemukan. Maka dari itu, mereka yang kehilangan dua benda ini berusaha mencari secara luar biasa. Nah, saudara-saudara, di perumpamaan yang ketiga, kalau kita baca, dikatakan si ayah ini tidak berusaha mencari anaknya yang hilang. Mengapa? Karena di perumpamaan yang ketiga, yang hilang ini bukan hewan, bukan barang, tetapi seorang manusia yang memiliki akal budi untuk menyadari, untuk berpikir, punya hati, untuk merasakan bahkan menyesali keputusan-keputusannya. Bahkan memiliki sebuah usaha untuk kembali dan meminta maaf dan ampun kepada ayahnya. Itu luar biasanya di perumpamaan yang ketiga ini. Meskipun di perumpamaan yang ketiga dikatakan si ayah ini tidak mencari anaknya yang hilang, atau tidak memaksa masuk si sulung yang tidak mau masuk ke dalam pesta yang diadakan oleh ayahnya ini. Di mata Allah, manusia bukanlah robot, tetapi manusia memiliki kebebasan. Sebuah rahmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada setiap dari kita yang namanya kebebasan. Itulah bagaimana berharganya manusia di mata Allah. Selain Allah memberikan kebebasan kepada manusia, sebetulnya Allah juga memberikan 3 kekuatan lain yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu akal budi untuk berpikir, hati untuk merasa, dan juga kehendak untuk melakukan dan mengambil tindakan demi tindakan dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sadarilah betapa berharganya nilai hidup kita di mata Allah sebagai seorang pribadi yang sebetulnya bisa menemukan jalan pulang di hadapan Allah dengan bantuan firman Tuhan yang kita terima, dengan bantuan teladan Yesus Kristus, Santo Santa, dan seluruh ajaran gereja. Itulah jalan pulang kita menuju sang kaliknya. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.